Baik, saya akan masuk teman-teman ke bahasan masalah anggur. Sangat banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang masalah anggur. Kita akan mulai teman-teman membaca dalam surah Abasa, surah nomor 80, ayatnya 27 sampai 29. Saya ulangi, Anda silakan dilihat di handphonenya, di aplikasi Al-Qurannya, surah Abasa, surah nomor 80, ayatnya 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ambatna fiha habba wa qatban wa inaban wa qatba wa zaitunan wa nakhla. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian, juga anggur dan sayur-sayuran, serta zaitun dan kurma di bumi itu. Kata sebagian ulama, buah-buahan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara global, sayur-sayuran juga Allah sebutkan secara global, kecuali item tertentu. Item tertentu itu misalnya, buah-buahan di sini anggur, ada kurma, ada zaitun. Dan subhanallah, kita temukan memang buah-buahan ini kita bisa temukan sepanjang tahun. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Bagaimana Allah sang pencipta, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha perkasanya Allah, dan kemahasempurnaannya, menyebutkan dalam kitabnya dengan memerintahkan kita mengkonsumsi dan juga menyiapkannya. Ya, menyiapkannya. Dan ini sangat banyak, melimpah. Dan subhanallah, ada poin juga yang saya sempat renungi semalam ya. Kenapa setiap kali orang sakit, ya, umum ya, seluruh dunia, biasanya orang memberikan buah dan selalu tidak luput ada anggur. Ini ada sesuatu, apakah itu manusia semua janjian untuk itu? Atau memang ada fitrah alami yang mendorong mereka untuk membeli anggur ini sendiri. Nanti kita akan lihat, subhanallah memang dia sangat bermanfaat untuk pemulihan, untuk orang-orang sakit ya. Anggur ini luar biasa gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Abasa ini, surah nomor 80 ayat 27 sampai 29, bagaimana Allah menjelaskan dari biji-bijian, kami tumbuhkanlah di situ anggur, sayur-sayuran, zaitun dan juga kurma. Untuk zaitun dan kurma sudah kita jelaskan tentunya. Sekarang kita akan bahas lebih jauh masalah anggur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 99. Surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 99. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Tentu di sini ini potongan ayat ya, karena kita ingin mengambil saksi bahasannya. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun anggur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan di sini kurma dan anggur. Sekali lagi, buah-buahan ini ya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan subhanallah sepanjang tahun. Saya hampir setiap masuk supermarket sepanjang tahun tidak pernah saya temukan tidak ada anggur. Ada saja. Tentu dengan beragam macam ya. Yang saya sempat siapkan di depan Anda ini hanya 2 macam. Seperti ini ya, merah yang kita sudah tahu tentunya tidak asing lagi. Dan seperti ini yang hijau ya, juga sudah tidak asing lagi tentunya. Dan ada kita tahu ada warna hitam, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada juga yang manis dan ada juga yang mungkin kurang manis ya. Ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji dan seterusnya. Ini semua jenis yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan untuk kita ya. Dan pernah saya jadikan perumpamaan teman-teman sekalian untuk menggugah hati orang-orang yang belum beriman. Orang-orang ateis ya, komunis. Dan juga untuk menambah keimanan orang-orang beriman dengan anggur ini. Saya pernah diundang di Kuala Lumpur oleh Syekh Hussein Lee, dan dia mengundang pada saat itu Dr. Zakir Naik juga hadir, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia, termasuk beberapa orang datuk. Ya. Pada saat itu kemudian saya diminta untuk menyampaikan tentang sebuah ceramah, dan saya sempat memberikan perumpamaan bagaimana kita
awal sekali harus kita bangun dalam diri kita adalah pondasi adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak buktinya. Waktu itu salah satu contoh saya ambilkan adalah anggur, dan saya minta panitia menyiapkan anggur seperti ini, subhanallah. Dari mana Anda bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini? Contoh kecil saja. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya, siapa yang menancapkan dan mengatur anggur seperti ini? Anda bisa lihat dengan begitu rapinya, ya, menumpuk buah satu sama yang lainnya. Ya. Ini mungkin hanya sebagian yang kami coba, ya, ambil. Mungkin ada yang lebih banyak buahnya, lebih rindang, dan lebih banyak, subhanallah, ukurannya, ada besar, ada kecil, dan seterusnya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin dia muncul seperti ini kalau tidak ada penciptanya. Bahkan dalam satu tangkai ini, subhanallah, ya, jumlahnya itu seperti sudah teratur. Ya. Satu tangkai seperti ini, jumlahnya sudah teratur. Jadi kalau kita petik pun satu, misal ini masih utuh, sebagaimana Anda lihat. Kalau saya petik misalnya, seperti ini, saya mau tanya, mana di antara manusia yang paling pintar, yang paling hebat, bisa menancapkannya kembali sehingga seperti awal? Maka kita akan temukan jawabannya tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ini menandakan ada sesuatu di sini. Nggak mungkin ini semua ada dengan warnanya, dengan aromanya, dengan cita rasanya, ya, kalau tidak ada yang menciptakannya. Bahkan kadang-kadang manusia, subhanallah, hanya sekedar diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melukis saja apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, sudah cukup untuk membuat mereka berbangga dengan itu. Kalau ada yang bisa buat miniatur anggur, itu sudah dianggap sebuah prestasi. Dia gambar seperti aslinya misalnya. Tapi sayangnya manusia banyak berpikir hebatnya si pelukis, tanpa melihat dan membuka matanya dengan sesuatu yang lebih besar. Anggur yang dilukis oleh pelukis tersebut lebih alami, bisa dirasakan. Lukisan hanya sekedar gambar, hanya bisa dikenang. Ini dilukis di tahun 1980 misalnya oleh seorang pelukis fulan atau fulana. Tapi tidak bisa apa-apa. Hanya bisa dipajang lukisan tersebut di meja makan, di ruang tamu. Selesai. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Sang Pencipta setiap hari ada. Kita bisa beli, kita bisa rasakan, kita bisa makan. Ini menandakan maha besaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah juga menyebutkan dalam banyak ayat sebagaimana akan saya bacakan lanjutan ayatnya, saudaraku seiman, kecuali ada pesan ilahi di situ. Ada pesan ilahi. Saya bahkan pernah lihat ada bongkahan anggur itu sangat banyak, besar sekali, ya. Mungkin bisa ukuran satu siku, ya. Itu bongkahan yang utuh semuanya. Jadi buah itu menumpuk satu sama yang lain, subhanallah. Dan tidak merusak, ya, dan itu bisa dipetik, dipanen oleh petani hanya dengan mengguntingnya, dan itu utuh seperti itu. Ini luar biasa gitu. Manusia pun pasti belum tentu bisa menata seperti itu, ya. Allah menyebutkan juga di dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 4. Surah nomor 13 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil. Wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, kemudian tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lainnya tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Subhanallah, di sini kita lihat closing ayat, penutupan ayat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan masalah itu, ya. Artinya Allah mengatakan ini pada buah-buah ini, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, terutama disebutkan anggur dan kurma di sini, yang disiram
dengan air yang sama, gitu kan. Misalnya tanaman anggur ini ada 10 pohon atau 20 pohon, disiram dengan air yang sama, tapi bisa saja rasanya berbeda. Padahal air yang sama, tanah yang sama, mungkin bibit yang sama atau mirip. Tapi Allah SWT mengatakan itu Allah sengaja lakukan itu untuk memberikan ya pembuktian tentang kemahabesarannya. Ya, semestinya secara akal-akal manusia atau kalau begitu akal manusia, buahnya akan sama ukurannya. Karena di tanah yang sama, pohonnya sama, gitu kan. Disiram dengan air yang sama. Tetapi Allah mengatakan hanya kami membedakan dari sisi rasanya satu sama yang lain. Lalu Allah mengatakan sungguhnya pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi anggur Allah jadikan sebagai ya, buah untuk kita berfikir. Makanya sering saya bilang teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke supermarket beli anggur, jangan hanya sekedar pengen beli anggur nih. Oh ini ada hitam, ada merah, ada hijau, terus kemudian tiba-tiba Anda mengatakan, saya pengen yang warna merah. Kemudian Anda cuma memetiknya lalu mengatakan, oh manis ya, selesai. Itu umum sekali gitu. Tapi coba renungi apa yang saya katakan tadi teman-teman. Sebelum Anda petik dari tangkainya, siapa yang menancapkan di tangkai-tangkainya ini? Siapa yang mengatur jumlah buahnya? Sehingga sejumlah seperti ini. Kita pun manusia mungkin hanya tahu petik dan tidak pernah memikirkan berapa jumlah anggurnya di sini. Gitu kan? Tapi siapa yang menatanya? Di sini ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang lebih terang, mudah warnanya, ada yang lebih gelap. Siapa yang menata semua ini? Ini luar biasa gitu ya. Sebuah tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Harusnya kita ambil ibrah dan pelajaran. Siapa yang meletakkan kulitnya selembut ini, ya. Siapa yang ya, ini kulitnya yang kita tahu sangat lembut, ya. Siapa yang membuat kulitnya ini? Siapa yang membuat isi dagingnya seperti ini? Gitu. Warnanya, kandungan air, kandungan protein, kandungan segala macam vitamin dalamnya. Manusia cuma adakan penelitian, oh iya, ini kandungannya ini, sebagaimana yang akan saya sebutkan. Kandungan satu buah anggur itu banyak sekali, luar biasa gitu. Jadi banyak kandungannya. Renungi itu saudaraku. Karena Allah SWT memang mengatakan di penutupan ayat Ar-Ra'd tadi, sesungguhnya pada buah ini pun, dan buah-buah yang lain, tapi anggur disebutkan secara khusus dengan kurma, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena manusia seluruh dunia pun kalau berkumpul untuk membuat satu butir anggur ini atau satu buah anggur ini ataupun kurma ini tidak bakal pernah bisa. Mustahil mereka bisa lakukan. Jadi ini sudah jelas-jelas tanda kebesaran Allah. Bagaimana masih ada orang memungkiri tentang keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, apa yang membuatmu terpaling dari Tuhanmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adlak. Dialah yang telah menciptakanmu, yang menyusun organ-organ tubuhmu, gitu kan? Maka kenapa pungkiri masalah ini? Ini tanda-tanda kebesaran yang luar biasa. Dan menurut saya ini lebih penting kita pelajari teman-teman daripada nanti kita pelajari tentang manfaat-manfaat anggur. Itu cuma tambahan. Tapi berpikir tentang keberadaan sang pencipta di semua ini luar biasa. Ini labu. Siapa yang membuat kulitnya seperti ini? Siapa yang membuat warnanya seperti ini? Jumlah bijinya di dalam. Rasanya. Belum lagi manfaatnya. Madu dengan cairan yang seperti ini. Siapa yang membuatnya? Ya, warnanya seperti ini, sangat indah, luar biasa gitu warna-warnanya. Warna-warna ini teman-teman sulit sekali untuk kita bisa temukan yang persis mirip. Walaupun manusia bisa coba menyusun dari warna ini, tapi mereka tidak akan pernah bisa menulis atau menggambarkan yang sama persis dengan ciptaan sang pencipta Allah. Inna fi dzalika la ayah, kata Allah. Ya. Disebutkan dalam tadi surah Ar-Ra'd itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Sebenarnya ya'qilun itu berakal ya. Kemudian juga dalam surah yang lain An-Nahl surah nomor 16 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan anggur. Dan seringkali anggur ini memang disatukan dengan kurma dan zaitun. Kurma dan zaitun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl surah nomor 16 ayat 11, ayat selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yumbitu lakum bihi az-zar'a
waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Dan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman. Ya, jadi sebenarnya kalimat ini tanaman sudah cukup mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, baik itu pohon yang berbuah, tidak berbuah, kecil, besar, yang berdaun hijau, yang berdaun kuning, yang berdaun merah, bisa masuk semua. Tapi Allah SWT di sini mengecualikan sambil menambahkan, dan dengan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, dikhususkan zaitun. Sudah bahas, ya. Dan Allah bersumpah dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Zaitun. Kenapa zaitun? Sudah kita bahas manfaatnya. Konsumsi. Manfaatkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, makan buahnya. Ya, minyakilah oleh sila tubuh kalian dengan minyaknya. Karena itu luar biasa gitu. Ada perintah. Kemudian juga setelah zaitun dikatakan kurma. Kurma yang sudah kita bahas sama dengan zaitun ya. Pohonnya bisa ribuan tahun. Artinya berapa generasi manusia bisa dihidupi dari satu pohon kalau umurnya sampai ribuan tahun. Di kurma pada saat kita sebutkan ada ditemukan di kuburan kuno Fir'aun 3200 tahun sebelum Masehi masih ada kurma yang utuh. Waktu digali ditemukan ada ruangan itu ada pohon kurma masih utuh semuanya. Itu penelitian ya. Lalu Allah mengatakan anggur setelah itu. Subhanallah, zaitun, kurma, anggur. 3 ini. Ya. Karena ini memang secara khusus Allah sebutkan di sini. Lalu Allah mengatakan dan segala macam buah-buahan. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, selain buah-buah ini, dan nanti juga ada kita bahas insya Allah ke depannya buah delima ya. Ini tidak disebut namanya secara khusus. Ada beberapa buah yang disebutkan itu. Seperti kurma, zaitun, anggur, delima, kemudian pisang. Ya ini yang disebutkan secara khusus dalam ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya umumnya biasa disebutkan dengan globalnya, sama dengan tin juga ya disebutkan namanya. Tapi yang umumnya ya tidak disebutkan. Ini yaktin juga disebutkan namanya, tapi ada yang tidak disebutkan buah-buahan secara global. Ya seperti manggis misalnya, durian, gitu kan. Ya buah-buah yang lain lah duku, ya apalah buah-buah yang banyak kita ketahui itu nggak disebutin namanya secara khusus. Tetap ada manfaatnya, tapi tentu ada rahasia kenapa Allah yang maha suci dan maha pemurah mengkhususkan saudaraku seiman nama-nama buah-buahan ini. Jadi 3 ini insya Allah kita akan coba kombinasikan ya, dengan akhir itu siapa tahu bisa dilakukan atau diikuti oleh teman-teman di rumah insya Allah. Karena Allah sebutkan sekali lagi dalilnya An-Nahl surah nomor 16 ayat 11. Dan ini kebiasaan salafus saleh ya. Mereka kalau menemukan dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, mereka mengambil ya inovasi-inovasi dari apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat lain lagi Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan masih surah yang sama An-Nahl 16 tapi ayat 67. Kalau tadi sebelumnya An-Nahl ayat 11. Ini An-Nahl surah nomor 16 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Ini kita lihat sering dikombinasikan. Ayat sebelumnya dengan zaitun. Dengan 3-3-nya digabungkan di sini. Dari kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan. Dan rezeki yang baik. Tentu minuman memabukkan dilarang. Tapi Allah mengatakan, kalian jadikan itu khamr dari situ. Ya. Dari mana kalian bisa mengetahui, oh ini manisnya ketemu dengan manis ini. Atau ini manisnya kalau dibiarkan akan menjadi khamr. Yang biasa dipakai walaupun Allah sudah haramkan. Lalu Allah mengatakan dan bisa juga kalian cari rezeki yang halal. Maksudnya jual buah-buahannya yang masih belum khamr. Karena khamr Allah larang gitu kan. Kalau Allah mengatakan pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Bagi kaum yang mengerti. Dan ini hal yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencoba ya, menggugah hati kita dan menarik perhatian akal kita ya, supaya kita berpikir ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Juga selanjutnya dalam surah Yasin, surah nomor 36 ayat 34. Surah nomor 36 ayat 34. Ya. Surah Yasin 36, surah 36 ayat 34. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anab.
Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Subhanallah, kurma, anggur, ya. Jadi kurma selalu disebutkan berpasangan dengan anggur. Nah, ini Anda bisa kombinasikan, dijuskan di rumah ya, atau mengkombinasikan dengan dimakan ya. Karena Allah berulang-ulang sebutkan ini. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surah An-Naba, surah nomor 78 ayat 32. Surah An-Naba, surah nomor 78 ayat 32. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadaiqa wa a'naba. Dan kami jadikan juga di muka bumi itu kebun-kebun dan buah anggur. Anggur selalu disendirikan penyebutannya. Anggur, anggur, anggur. Ada apa dengan anggur? Dan subhanallah, saya mungkin bisa simpulkan, tidak ada manusia yang tidak suka anggur. Allah berikan mereka fitrah supaya suka. Allah berikan dia fitrah supaya suka. Mungkin bisa saya teman-teman sekalian terjadi, musim-musim buah yang sering berganti. Mungkin kita bisa mengambil juga hikmah ilahi di situ. Buah itu mungkin yang paling pas di musim itu. Misal pada saat keluar rambutan, ya. Nah di musim rambutan ini mungkin memang Allah memberikan isyarat pada kita kalau buah inilah yang paling tepat dengan cuaca yang ada sekarang. Terus begitu buah-buahan. Tetapi ada buah yang layak sepanjang tahun. Karena selalu ada kurma, anggur, zaitun, ya. Sepanjang tahun ada, bukan tidak ada. Maka berarti buah-buahan ini sebenarnya seperti sudah menutupi ya keberadaan buah-buah lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaannya memberikan kita ragam macam pilihan. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggur ini tidak kurang dari 11 ayat dalam Al-Qur'an. 11 ayat dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan yang sediakan untuk umatnya, untuk manusia yang diciptakan, baik ketika masih di dunia maupun kelak di akhirat abadi, yaitu surga bagi orang yang bertakwa. Maksudnya, di dunia Allah kasih anggur, di surga juga Allah sebutkan kalau kebun-kebunnya, taman-tamannya banyak terdiri dari buah-buah anggur. Ini luar biasa. Ibnu Qayyim berpendapat mengenai anggur sebagai berikut. Anggur adalah salah satu buah-buahan yang memiliki banyak manfaat. Anggur adalah salah satu buah dari sekian banyak buah, salah satu makanan bergizi dari sekian banyak makanan bergizi, salah satu obat dari sekian banyak obat. Perhatikan, kita sekarang sedang membahas solusi corona, ya, karena ini wabah, penyakit. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya dia adalah obat, bukan cuma makanan, tapi dia obat, salah satu dari sekian banyak obat. Salah satu obat dari sekian banyak obat atau salah satu minuman dari sekian banyak jenis minuman. Jadi dia bisa masuk makanan, dia bisa masuk buah-buahan, dia bisa masuk obat-obatan, dia bisa masuk minuman. Di antara kelebihan anggur adalah mudah dicerna. Tentu ini sudah tidak asing buat kita. Dapat menggemukkan. Ya, jadi memang dia mengandung lemak ya, sebagaimana akan kita jelaskan. Makin besar maka makin banyak juga lemaknya. Artinya orang yang kurus ingin gemuk sebenarnya konsumsi anggur banyak itu membantu dia. Kalau orang gemuk dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak banyak. Ya, porsinya yang kita sebutkan ya. Insya Allah biidznillah. Di antara kelebihan anggur adalah mudah dicerna, dapat menggemukkan atau dapat menyuplai kebutuhan gizi yang cukup. Anggur yang kering disebut dengan kismis. Sedangkan kismis yang paling baik adalah kismis yang berukuran besar, berlemak dan banyak minyak. Juga berkulit tipis ya. Kismis secara umum sih memang tergantung anggurnya. Kalau hijau ya, dia akan berubah biasanya menjadi seperti kuning-kuningan ya. Kalau merah ataupun hitam dia akan berubah menjadi kismis yang mendekati warna hitam ya, seperti itulah. Karena memang dasarnya dari buah anggur. Kismis yang seperti ini kaya akan kandungan gizi. Jika dimakan dengan bijinya, maka akan memberi manfaat yang banyak untuk pencernaan, hati dan limpa. Jadi saya pun sebenarnya waktu menelusuri bahasan kita ini, saya pribadi ya tentunya, mungkin teman-teman sudah lebih tahu dari saya, dan tidak ada aibnya kita mengatakan saya belum tahu ya. Saya mengatakan saya baru tahu kalau ternyata anggur dimakan sama bijinya. Selama ini saya tahunya biji saya selalu buang gitu kan. Tapi ternyata anjuran di sini Ibnu Qayyim rahimahullah malah mengkonsumsi buah dengan bijinya. Itu malah akan memberikan manfaat yang banyak untuk pencernaan, hati dan limpa. Jika daging anggur ditempelkan ke kuku yang mau lepas,
maka akan mempercepat proses pelepasannya. Seperti itulah. Kismis juga kalau sudah kering dapat mempersubur hati. Selain juga bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit di tenggorokan. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Salah satu gejala corona, semoga Allah selamatkan kita darinya dan seluruh muslimin. Dan Allah SWT angkat masalah ini dari kita semua insya Allah. Itu gejalanya di tenggorokan. Gitu kan? Dada, paru-paru, ginjal, dan kandung kemih. Ya. Ibnu Baitar mengungkapkan pendapatnya mengenai anggur sebagai berikut. Anggur yang baik adalah yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Ya umumnya saya lihat memang anggur yang merahnya lebih besar ya. Saya pernah juga dapatkan ada yang lebih besar lagi. Kalau tidak salah seperti mirip ini ya, satu buah anggurnya. Bahkan lebih besar. Saya pernah mengunjungi beberapa negara dihidangkan anggur yang sangat besar. Di beberapa supermarket besar juga saya lihat di Indonesia ada dijual itu ya. Intinya di sini ditekankan kalau anggur itu lebih besar lagi ukurannya, ya berkulit tipis, memang secara umum semuanya tipis kulitnya, berbiji jarang dan berwarna merah. Kemerahan adalah anggur yang terbaik menurut Ibnu Baitar ya. Kemudian anggur adalah buah yang paling banyak diminati. Ia juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buah lainnya karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah dan memperlancar saluran pencernaan. Anggur juga bermanfaat untuk meningkatkan libido. Ya, ini sebenarnya rahasia yang luar biasa ya dari perkataan Ibnu Baitar yang dia menyebutkan ini untuk kebutuhan suami istri tentunya ya. Kemudian memulihkan orang yang sakit. Nah, ini kita tahu teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah ini, mereka butuh pemulihan. Dan subhanallah di sini disebutkan memang anggur juga bisa memulihkan orang sakit. Ini tadi yang saya bilang. Saya waktu baca statement ini saya sempat berpikir, subhanallah, apa hikmahnya kenapa hampir seluruh dunia ya, orang kalau mendengung orang sakit, kalau bawa buah-buahan pasti ada anggurnya. Kuasa Allah SWT seperti mereka terbawa ke situ ya. Dan juga selain meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit dan menguatkan jantung. Menguatkan jantung. Kalau sedikit kita bercanda di sini, berarti kalau meningkatkan libido, bujang-bujang nggak boleh makan dulu ini. Tapi tentu ini hanya bercanda saja, karena ini buah adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa memakannya gitu. Kemudian juga anggur ini dapat memampatkan darah dan terus-menerus mengalir keluar ya, yang terus-menerus keluar. Jadi subhanallah dia kalau darah lagi ngucur terus, itu bisa ditempelkan anggur, dia memberhentikan atau memang kita konsumsi anggur ya, selain diperban ya tentunya. Menguatkan lambung, memperlancar saluran pencernaan dan mengatasi masalah di usus besar. Artinya dia mengeluarkan sisa-sisa ya makanan ataupun sesuatu yang berbahaya di usus kita. Perasan air anggur juga berkhasiat menurunkan panas tubuh. Nah ini juga sangat berhubungan dengan sangat berhubungan dengan corona ini ya, karena suhu panasnya pasti meningkat, suhu badannya. Makanya sekarang ada alat pengecekan suhu ya. Setiap kali kita mau interaksi ke satu lembaga misalnya untuk berjaga-jaga, maka itu ada ya, dan ini ternyata anggur bisa menurunkan suhu panas tubuh, menghentikan batuk. Ini juga sama, karena gejala-gejala corona semuanya ini kan, ya, batuk, dan membuat perut merasa nyaman. Anggur termasuk kelompok tumbuhan menjalar yang memiliki jenis buah beragam, dan juga termasuk tumbuhan yang buahnya telah lama dikenal oleh orang-orang. Dari beberapa penelitian diperoleh kesimpulan bahwa anggur adalah buah yang memiliki banyak manfaat. Anggur sangat efektif dalam membangun, memperbaiki, dan memperkuat sel-sel tubuh. Nah kita tahu sel-sel kita ini sangat dibutuhkan dalam tubuh. Maka anggur dia bisa membangun, memperbaiki, dan memperkuat sel-sel tubuh. Ia juga berfungsi mengobati sejumlah penyakit. Selain mengobati, anggur juga berfungsi untuk melindungi manusia dari serangan penyakit. Jadi dia bisa mengkanter penyakit sebelum datang. Ya seperti itu.
Kalau bagi Anda yang sudah pernah lihat kismis, alhamdulillah tuh mencoba. Kalau belum ya seperti ini, kurang lebih. Dan ini contoh kismis, tapi ini mungkin jenis kismis yang kebetulan ada di tempat saya, kecil ya. Kalau makin besar ukurannya makin bagus. Ya, saya sudah sempat sampaikan kemarin, kalau di Timur Tengah diyakini juga dia bisa menambah kecerdasan. Dia bisa menambah kecerdasan ya kalau kita konsumsi. Dan ini bisa jadi cemilan ya, yang sangat bagus, yang insya Allah kita beli, kita bisa hidangkan buat tamu, kita makan dengan keluarga di rumah, dan ini bisa disimpan dengan jangka panjang. Kalau kismis ini setahu saya tidak ada expirednya, ya, kecuali Anda memang meletakkan di tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia rusak ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Komposisi buah anggur sendiri, buah anggur mengandung kadar gula mencapai 15%, yang terdiri dari glukosa sekitar 7%. Kadar tersebut akan semakin tinggi seiring usia kematangan buah. Dengan demikian anggur termasuk buah dengan kandungan gula yang sedang dan mudah dicerna serta diserap oleh tubuh. Selain kadar gula, anggur juga mengandung protein sebesar 1,5% dan lemak sebesar 1,5%. Ya. Itu kandungannya ya. Nanti akan kita sebutkan secara rinci insya Allah kandungannya selepas ini. Anggur mengandung zat gula yang sangat dibutuhkan hati, sehingga ketika ia membutuhkan pasokan gula, seperti ketika puasa, anggur bisa dijadikan sebagai pemasoknya. Tentu selain kurma ya, dan sudah kita bahas kalau sunnah Nabi SAW pada saat buka puasa adalah kurma. Gula adalah unsur utama untuk dapat melangsungkan proses pembakaran, sehingga menghasilkan energi yang penting untuk aktivitas jasmani. Kulit anggur memiliki kandungan vitamin B kompleks, yang juga berfungsi dalam proses biologis dalam tubuh manusia. Vitamin B kompleks ini sangat penting untuk perlindungan urat-urat tubuh. Selain itu, anggur juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini digaris bawahi. Jadi kita sekarang butuh untuk kekebalan tubuh kita. Jadi mengkonsumsi anggur, sebagaimana juga sudah kita sebutkan, kurma, zaitun, habbatus sauda, tin, labu, ya umumnya semua memang untuk itu fungsinya. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasa dahsyatnya pada saat Anda konsumsi karunia ilahi yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Lalu dikatakan, selain itu anggur juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan memperkecil kemungkinan tubuh terserang oleh mikroba dan bakteri. Ada seperti tabel dalam buku yang saya baca ini. Kalau kita lihat unsur-unsur yang dikandung anggur dalam setiap 100 gramnya. Dalam 100 gram anggur itu ada unsurnya, kandungannya air kurang lebih 81,6 gram. Lemaknya yang terkandung dalamnya 0,4 gram. Seratnya 4,3 gram. Vitamin B1 0,05 mg, asam nikotinik ya, 4 mg, asam bantusinik 0,8 mg, kalsium 17 mg, besi 0,6 mg, protein 0,8 gram, karbohidrat 16,7 gram, vitamin A 80 satuan timba, vitamin B2 80 satuan timba, vitamin C 0,03 mg, potasium 0,5 mg, fosfor 234 mg, dan di sebagian juga ada yang mengandung 21 mg. Ya. Itu kurang lebih komposisi di 100 gram anggur. Ya. Dan insya Allah kita akan lihat sebentar takarannya 100 gram itu seperti apa, akan ditimbang insya Allah oleh teman-teman jazahumullah khairan yang membantu kami untuk kita perlihatkan kepada pemirsa atau teman-teman kita yang sedang mengikuti acara kita ini. Kemudian ada juga penggunaan anggur dalam dunia medis. Anggur dipergunakan dalam dunia medis untuk beberapa kepentingan berikut. Yang pertama, anggur bermanfaat untuk memperlancar saluran usus. Oleh karena itu biasanya baik dikonsumsi ketika berpuasa. Yang kedua, anggur bermanfaat untuk menambah diuresis dan memperkecil kadar asam borik. Senyawa yang berbahaya bagi kesehatan tentunya. Ini maksudnya asam boriknya dalam darah, ya, sesuatu senyawa yang berbahaya dalam darah. Asam borik ketika mengendap di urat dapat menyebabkan penyakit encok. Nah, jadi dia bisa mempermudah itu.
Kemudian yang ketiga, dengan memperhatikan kandungan gula atau glukosa di dalam anggur, anggur bermanfaat untuk menjaga fungsi hati dan memicu kinerjanya, serta menambah diurosisnya untuk menghasilkan getah kuning. Dengan memperhatikan manfaat yang ada, anggur yang matang menjadi makanan yang sangat bagus dan mudah untuk dicerna. Adapun anggur yang belum matang atau anggur muda, masih sedikit kandungan gizinya. Penyajiannya pun hanya bisa berupa minuman seperti jus saja. Jika anggur yang segar cocok dimakan pada akhir musim kemarau dan atau gugur. Semaka anggur kering atau kismis cocok dikonsumsi selama musim hujan karena mampu menjaga kandungan yang ada ketika masih segar. Bahkan jika dibandingkan dengan anggur yang masih segar, maka anggur kering lebih banyak mengandung lemak, berkulit tipis dan bijinya sedikit. Ada anjuran ya, kalau mengkonsumsi anggur, walaupun sebenarnya cukup banyak juga anjuran yang sisi yang lain ya untuk mengkonsumsinya sepanjang tahun selama ada. Tapi lebih fokusnya kalau di musim kemarau dan gugur itu memakan buah segarnya, sementara di musim hujan lebih banyak mengkonsumsi kismisnya. Ya, walaupun dua-duanya insya Allah bisa dikonsumsi sepanjang tahun ya. Di sini ditulis ya di buku yang saya baca, S. Valnet menambahkan bahwa anggur berfungsi untuk menggerakkan otot-otot dan saraf, menambah berat badan orang-orang kurus dan membuat badan sehat. Anggur dapat mengobati berbagai macam penyakit. Adapun caranya adalah dengan mengkonsumsi 1-2 kilo anggur setiap harinya. Ini anjuran. Ya, jadi kalau tadi teman-teman mau lihat ukuran 100 gramnya, kurang lebih seperti inilah. Ya, kurang lebih seperti ini 100 gram. Inilah tadi yang mengandung komposisi yang sudah saya sebutkan itu. Ya. Jadi mungkin dari satu tangkai yang seperti ini kita bisa mengambil satu potongannya kurang lebih ya. Apalagi kalau memang setiap potongan ini subhanallah dia 100 gram ukurannya, berarti itu hikmah ilahi yang lain lagi ya. Bagaimana subhanallah buah-buah ini seperti sudah diatur oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengukur ukurannya ya. Kalau misalnya ini semua berukuran 100 gram, berarti luar biasa gitu. Tambahan informasi, tapi ini belum tahu ya kemungkinan. Tapi yang jelas tadi ukurannya sudah saya minta teman-teman jazakumullah khair untuk mengukur, ada ukurannya seperti ini kurang lebih dari 100 gram itu. Kemudian ada juga di sini disebutkan dalam buku, sementara McFadden memberikan bukti bahwa di daerah yang memiliki banyak anggur hampir tidak ditemukan orang yang terkena kanker. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggur mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pencegahan penyakit kanker. Anggur dengan berbagai macam jenisnya adalah buah yang bermanfaat, begitu pula semua yang ada di buahnya mulai dari kulit hingga bijinya. Kulit anggur bermanfaat untuk membersihkan usus dari penyumbatan dan asam panas. Ya. Konsumsi anggur yang terlalu banyak juga hanya akan menyebabkan radang usus. Ya. Tetapi tadi sudah ada anjuran ya, yang dianggap banyak itu kalau sudah sampai melebihi 1-2 kilo per hari. Nah, karena memang kadang-kadang kan kita tidak sadar karena ini manis dihidangkan di sebuah wadah maka kita main petik-petik makan banyak ya. Oleh karena itu dianjurkan di sini agar jangan lebih daripada 2 kilo, 1-2 kilo maksimal. Karena kalau kelebihan malah bisa menyebabkan radang usus. Dari bijinya terkandung banyak lemak, tak jenuh dan vitamin C. Penelitian mutakhir menyebutkan bahwa minyak dari biji anggur bermanfaat bagi para penderita gangguan jantung, serangan jantung dan kolesterol darah. Jus anggur memiliki banyak sekali manfaat, terlebih jika dijus bersama kulitnya. Dianjurkan ketika membuat jus anggur untuk langsung meminumnya, karena cepat berubah menjadi arak. Nah, ini poin garis penting juga ya. Artinya kalau Anda buat jus dalam kondisi dia fresh, segar, langsung diminum. Ya. Dan saya sarankan, ini saran saya saja, teman-teman usahakan dan kita coba dalam pembahasan kita ini membahas sesuatu yang alami. Jangan sesuatu yang alami ini akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berbahaya karena Anda terlalu banyak menyimpannya atau Anda mengkonsumsi yang mungkin ya sudah diawetkan. Ya misalnya maaf, menggunakan pengawet-pengawet, ya lebih baik Anda beli buah segarnya, Anda jus sendiri di rumah lalu Anda minum fresh. Itu jauh lebih baik. Atau Anda beli jus yang fresh di mall, di mana tempat Anda sedang bekerja, misalnya di sekitar tempat kerja Anda, itu jauh lebih baik. Karena dia kalau bukan fresh, khawatirnya bahan-bahan kimianya yang malah menghilangkan fungsi daripada anggur itu sendiri. Dianjurkan juga untuk memberi minum jus anggur kepada orang-orang yang keracunan.
Nah ini kita garis bawahi keracunan termasuk kena wabah virus ya. Keletihan, jadi diberikan jus, itu lebih menyegarkan. Atau dalam masa penyembuhan. Jadi 3 hal ini ya, baik dia sudah keracunan atau dia letih. Karena biasanya orang yang kena virus, bagaimana kita lihat virus wabah corona, semoga Allah sekali lagi selamatkan kita selamanya dari virus seperti ini dan penyakit-penyakit yang lain dan juga fitnah dan cobaannya. Ya, semua Allah mampu melakukan itu. Maka kita tiba-tiba dia tergeletak karena lemas, merasa tubuhnya gemetar, merasa terganggu di tenggorokannya, gitu kan, pernafasannya, suhu badannya tinggi, naik, demam. Dan ini anggur bisa mengobati keracunan. Lalu keletihan berarti pada saat dia lemas tadi, dan juga masa penyembuhan. Juga orang yang terkena batu ginjal dan kencing batu bisa diobati dengan banyak mengkonsumsi anggur. Anggur juga mengandung asam organik yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan tubuh, asam darah, dan juga asam yang membahayakan pencernaan. Asam itu berasal dari garam alkalin. Selain itu, anggur juga banyak mengandung berbagai macam senyawa besi yang bermanfaat untuk pembentukan darah dan zat kafur dan bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Selain itu juga anggur, kismis juga bermanfaat untuk menggerakkan dan menguatkan otot. Ya. Ini yang saya ambil dari ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis jilid 6 ya. Sudah saya jelaskan semalam, saya ambil dari buku ini. Ini di jilid 6-nya. Tepatnya saya baca dari halaman 100 tadi, 17 sampai 122. Kemudian kita akan pindah ke buku Ibnu Qayyim rahimahullah, At-Tibbun Nabawi. Dia menyebutkan juga di halaman 441 tentang bahasan huruf ain, tepatnya inab, ya, tepatnya inab, ya. Kata beliau, Allah menyebut-nyebut Al-Quran pada 6 tempat dalam Al-Quran tentang sejumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya di dunia juga di surga nanti. Anggur termasuk buah-buahan yang terbaik dan paling banyak kegunaannya. Bila dimakan dalam keadaan basah maupun kering, yang hijau dan masak maupun yang masih mengkal. Anggur buah sesungguhnya sangat bagus untuk dikombinasikan dengan buah-buahan lainnya, menjadikan makanan pokok bila digabungkan dengan makanan lain, menjadi lauk bila dikombinasikan dengan lauk lain, menjadi obat bila dicampurkan dengan obat lain, dan menjadi minuman bila dicampurkan dengan minuman lain. Karakternya sama dengan biji-bijian, panas dan lembab. Yang terbaik adalah yang paling besar dan paling banyak airnya. Yang berwarna putih lebih baik daripada yang berwarna hitam. Ya, maksudnya di sini cerah ya, lebih cerah. Makin gelap, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya lebih terang itu lebih baik daripada yang gelap. Kalau sama-sama manisnya, yang dibiarkan selama 2 atau 3 hari setelah dipetik, itu lebih baik daripada yang baru dipetik pada hari tersebut. Karena sifat buah ini mengandung gas dan mengembungkan perut, buah anggur yang digantung sehingga kulitnya mengeriput amatlah baik untuk dijadikan makanan, memperkuat tubuh, bahkan nilai gizinya sama dengan buah tin dan kismis. Ya, jadi di sini digabungkan atau Ibnu Qayyim menyebutkan sama dengan buah tin. Ya. Biji, bila bijinya dibuang akan memudahkan buang air besar. Namun bila terlalu banyak dimakan bisa membuat pusing. Ya, maksudnya bijinya. Sebagaimana tadi sudah ditekankan juga biji dianjurkan untuk dikonsumsi. Cara mengatasi bahayanya adalah dengan memakan delima mengkal. Kegunaan dari anggur adalah untuk memperlancar buang air besar, menggemukkan badan, dan bila bagus kualitasnya bisa memberikan suntikan gizi yang baik. Anggur adalah salah satu dari 3 buah-buahan yang disebutkan sebagai raja buah. Anggur, tin, dan kurma basah. Nah, ini teman-teman sekalian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. InsyaAllah kita akan buka sesi tanya jawab kita sekarang, dan saya minta Akh Ridho bisa mungkin sudah selesai jusnya, bisa diperlihatkan kepada teman-teman kita apa yang sudah dibuat insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah jadi 3 ya. Ini yang pertama.
Yang kedua, sama ini yang ketiga ya. Ya. Baik, jazakallah khair. Bisa antum jelaskan dulu, akhi? Baik. Kalau yang pertama ini apa? Ini yang pertama anak buat ini original. Bisa di shot ke sini, diperbesar ya. Ini isinya, Ini original. artinya anggur saja. Anggur saja, cuman kita nggak memakai gula, kita pakai madu. Oh, oke. Nah, pakai madu dan kita kasih butirannya juga dari anggur biar bisa pure itu anggur original. Artinya anggur diambil berapa buah, berapa Ini. buah ini ditaruh di blender, terus gimana prosesnya nih? Alhamdulillah anak di dapur punya ada 2 macam stok yang hijau sama yang merah, dan anak ngambil 7 butir yang hijau, 7 butir yang merah. Oh, berarti ada ukuran ya, ada takaran 7 butir. Di sini teman-teman bisa lihat, Ridho jazakallah khair udah buatin kita dikombinasikan keduanya. Ini saya sendok pakai sendok, ada yang hijau dan ada yang merah ya. Jadi dua-duanya digabungkan 7 butir ya. Di blender sampai hancur. Terus kemudian potongan buah ini dipotong baru lagi selain 7 butir tadi. Iya, itu cuma 1 butir setengah yang hijau, setengah yang itu. Oh, berarti satu butir. Nah, Dan di sini juga ada kombinasi dengan daun mint ya. Ya. Ada yang lain campurannya? Madu. itu cuma madu aja. Oke, berarti takarannya satu blender untuk 1 gelas, 7 butir anggur hijau dan 7 butir anggur merah ya. Kemudian setelah itu dipakai madu dan bukan pakai gula ya. Baik, saya coba doa ya. Bismillah. Oh, Masya Allah. Ini sangat segar, Masya Allah. Teman-teman bisa coba langsung di rumah ya. Tapi yang kedua ini apa? Yang kedua, anak kombinasikan dengan kacang pistachio, Ustaz. Oh, kacang pistachio. Ini kan lebih santai, lebih segar ketika kita duduk di rumah, lebih sambil menikmati ini. Anak campur madu, kacang pistachio, sama susu, anak mix, dan anak campurkan sama potongan-potongan anggur itu. Oke, sekarang ini seperti es buah berarti ya? Nah, Seperti es buah. pure es, nggak ada buah lain selain Anggur. anggur. Oh, oke. Taib, sekarang bisa teman-teman tahu nggak satu fasilitas atau satu mangkok seperti ini itu apa saja yang dicampur? Misalnya pistachio berapa gram ukurannya? Ya. Jadi anak tadi motong 10 butir, jadi 5 butir yang hijau, 5 butir yang merah. Anak potong 2. Udah gitu anak taruh di atas. Pertama anak masukkan es batu dulu, anggur, terus anak pisah mangkok sendiri. Ada susu bisa ada 2 macam, full cream nggak apa-apa, dan kalau yang cair juga nggak apa-apa. Terus dicampur kacang pistachio 30 ml sama madu saya anak pakai 2 sendok makan. Anak mix, anak aduk dan anak taruh. Berarti ini isinya pistachio, terus kemudian 5 butir anggur merah, 5 butir anggur hijau, gitu kan? Kemudian susu ya? Ya. Ya, susu ini mungkin tergantung selera, karena tidak semua orang juga mengkonsumsi yang full cream tentunya. Dan di sini ada juga lemon ya, Anda lihat. Ada lemon antum taruh ya? Sebenarnya ini lebih ke garnish, Ustaz. Oh, ke garnishnya, oke. Dan anak kasih zaitun juga untuk mungkin bisa dinikmatin bareng. Ada kasih 3 butir gitu. Oh, berarti ini ada zaitunnya juga. Nah, ini sangat bagus, akhi. Karena tadi sempat Anda minta tolong untuk disampaikan ke antum. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl menyebutkan 3 buah ini sekaligus. Jadi zaitun, anggur, dan kurma. Mungkin ini bisa dikombinasikan, maka itu yang kita minta. Jadi ada zaitun juga, akhi dan ukhti, sehingga Anda bisa mengkonsumsi insyaAllah ini. Anda coba doa ya. Bismillah. Ya, ini berarti rasanya lebih ke susu pistachio. Pistachio dan anggur Ya, yang kerasa. dan anggurnya karena cukup banyak dan ini hanya anggur saja, sehingga membuat terasa sekali. Teman-teman bisa coba insya Allah di rumah ini membuat kombinasi begini. Dan ini tentu hanya sebagai contoh, akhi dan ukhti ya. Antum mungkin bisa berinovasi sendiri di rumah. Intinya kita coba membuat kombinasi ataupun variasi
yang membuat tidak ada kejenuhan nanti. Karena kalau cuma monoton memakan buahnya saja langsung mungkin itu akan membuat kejenuhan. Tapi kalau seperti ini kan berbeda. Ini yang ketiga apa, akhi? Nah ini yang rekomendasi antum, yang zaitun, enak, Kurma, anggur. anggur sama kurma, ana mix, sama madu. Oke, sekarang takaran-takarannya untuk satu begini. Taib, ana pakai 7 butir zaitun, 7 butir madu, anggur, 7 butir kurma. Oh, jadi ini semua 7 butir ya. Nah. Baik, angka 7 juga bagus ini. Karena memang sunnah Nabi SAW itu kan mengkonsumsi 7 butir kurma, ya, ajwa. Dan mungkin ada hikmah-hikmah yang lain kenapa Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita tidak tahu ya hikmah Allah SWT. Tapi insya Allah ini cukup bagus. Anda bisa jadikan sebagai referensi juga 7 butir masing-masing. Lebih mudah kita hitung ya, 7 butir zaitun, 7 butir anggur, 7 butir kurma. Terus takaran madunya? Takaran madunya ana pakai 2 sendok makan. Oh, 2 sendok makan tuh 1 gelas begini. Nah, Dan ini garnisnya ya. iya. Baik, saya coba bismillah. Ini juga Masya Allah. Ya, ini sangat enak dan segar insya Allah ya. Baik, kalau seandainya Ridho ada yang mau membuat ini dengan panas atau hangat, kira-kira ada solusi nggak? Ya, kalau panas sebenarnya kalau buah itu kalau dibikin panas bisa, cuman jadi teksturnya dan freshnya hilang kan. Oke, Ya. berarti dia lebih cenderung lebih baik segar seperti ini ya. Gitu, ya. Oke, baik, jazakallah khair. Allah yasir. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, jazakallah khair, Ridho, chef kami yang sudah coba membantu untuk coba menginovasikan buah-buah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Juga sudah kita dengarkan banyak dari dalilnya tadi, dan ada yang murni minuman anggur, ada yang campuran es buah ya, tapi ini kombinasi antara kacang pistachio sama anggur dan juga sedikit buah zaitun, tapi buah zaitunnya tetap utuh hanya untuk mungkin memberikan cita rasa yang berbeda dan tentu juga akan memberikan manfaat buah zaitun itu ya. Dan ada 3 di sini yang dikombinasikan yang sudah saya minta, yang sebutkan tadi dalam surah An-Nahl, kurma 7 butir, anggur 7 butir, dan zaitun 7 butir. Ini insya Allah teman-teman sekalian bahasan kita